Untuk waktu yang lama, gigitan ular berbisa habu menjadi masalah besar di beberapa wilayah di Jepang. Ular ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat di sana. Misalnya pada tahun 1980, tercatat sekitar 400 orang tergigit dan sebagian dari mereka tidak berhasil diselamatkan. Jepang memang memiliki beberapa jenis ular yang berbisa, namun yang paling berbahaya adalah ular-ular seperti habu dan kerabat dekatnya Ester pitheper. Mereka masih satu keluarga dengan ular derik dan puff adder, dan bisa dibilang sepupu jauh dari ular koral serta kobra. Jadi bisa Anda bayangkan betapa sulitnya menghadapi mereka. Seringkali orang yang tergigit berada dalam kondisi kritis, apalagi karena selama bertahun-tahun belum ada penawarnya. Dan sekalipun penawar akhirnya ditemukan, tantangan berikutnya adalah ketersediaannya. Penawar ini berbentuk cairan, sehingga tidak bisa disimpan di daerah pedesaan yang tidak memiliki listrik atau fasilitas penyimpanan yang memadai. Padahal gigitan paling sering terjadi justru di daerah-daerah seperti itu. Membangun jaringan listrik di wilayah terpencil memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar. Mengembangkan penawar baru pun bukan perkara mudah, belum tentu bisa dilakukan, dan kalaupun bisa, hasilnya pun belum tentu efektif. Akhirnya Jepang mencoba solusi yang terdengar sangat cerdas, mendatangkan hewan pemangsa ular yang juga kebal terhadap bisa. Tapi seperti biasa, segalanya tidak berjalan sesuai rencana. Inilah kisah tentang niat baik yang berujung bencana, tentang bagaimana satu spesies kecil bisa mengubah seluruh pulau selamanya. Siapkan secangkir kopi, dan jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video unik dan menarik lainnya. Pada tahun 1979, sekitar 30 ekor mongos kecil didatangkan ke Pulau Onami Oshima untuk menghadapi ancaman lokal. Selain ular habu, keberadaan tikus juga dianggap sebagai masalah, dan mongos diharapkan bisa mengendalikan keduanya. Sebagai tambahan, mongos berasal dari habitat alami di Asia, seperti India, Bangladesh, Buntan, Nepal, dan Pakistan, sehingga dianggap cocok dengan iklim Jepang. Namun satwa liar di Jepang ternyata tidak siap menerima tamu seperti mereka. Dampak dari kehadiran mongos mulai terlihat jelas pada tahun 1993. Kementerian Lingkungan Hidup Jepang pun mulai waspada. Wajar saja, karena populasi mongos di pulau tersebut melonjak drastis dan mencapai puncaknya sekitar 10.000 ekor pada tahun 2000. Lalu apakah populasi ular menurun? Secara teknis jawabannya iya, tapi penurunan itu ternyata bukan karena mongos. Faktanya mongos tidak tertarik pada mangsa yang berbisa, padahal sekilas mereka terlihat seperti solusi sempurna. Mongos dikenal karena kelincahan dan kecepatannya yang membuat mereka menjadi lawan tangguh bagi ular kobra, sepupu dari ular habu. Mereka juga memiliki reseptor asetilkolin khusus yang membuat mereka lebih tahan terhadap bisa kobra. Artinya, mereka bisa bertahan dari gigitan mematikan yang bisa membunuh hewan lain. Evolusi bahkan tampaknya secara khusus mendesain mereka untuk membunuh ular, dengan refleks yang sangat cepat dan gigi tajam untuk menggigit dengan mematikan. Secara keseluruhan, rasanya tidak ada pemburu ular yang lebih cocok dari mereka. Tapi ada satu masalah besar. Mongos adalah hewan yang aktif di siang hari, sedangkan ular habu adalah hewan nokturnal, aktif di malam hari. Artinya mereka hampir tidak pernah bertemu di alam liar. Dan itu belum semuanya. Bahkan jika waktu aktif mereka sama, hasilnya belum tentu berbeda. Masalahnya, menangkap ular bukan perkara mudah, dibutuhkan tenaga dan usaha ekstra. Lalu buat apa repot-repot kalau ada mangsa yang jauh lebih mudah seperti tikus dan kelinci? Pada akhirnya, mongos gagal total dalam menjalankan tugas utamanya, tapi mereka berhasil besar dalam hal berkembang biak. Akibatnya, pada tahun 2000, pemerintah Jepang mulai menjalankan program pengendalian populasi mongos. Sejak saat itu, sekitar 32.000 ekor mongos berhasil ditangkap. Penangkapan terakhir tercatat terjadi pada April 2018. Selama 6 tahun setelah itu, tidak ada laporan penemuan mongos baru. Hewan ini benar-benar telah punah dari Pulau Amami Oshima. Para ahli pun menyimpulkan bahwa populasi mongos berhasil diberantas sepenuhnya. Kementerian Lingkungan Hidup Jepang bahkan secara resmi mengumumkan keberhasilan program pemberantas spesies invasif ini. Semua orang menyambut kabar ini dengan gembira, kecuali mungkin para mongos. Sebelumnya, jalan menuju keberhasilan ini tidaklah mudah. Awalnya, mereka hanya memasang jebakan di sepanjang jalan, tapi hasilnya mengecewakan. Jebakan-jebakan itu nyaris tidak menarik perhatian para mongos. Akhirnya, pemerintah Jepang menyadari bahwa dibutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh. Mereka mulai menggunakan beberapa metode.
seperti jebakan yang lebih efektif, umpan beracun, zat pemikat berupa aroma yang menarik hewan, hingga bantuan anjing pelacak. Berbagai teknik pemantauan pun diterapkan, dan hasilnya pun mulai terlihat. Jumlah jebakan terus meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan penurunannya populasi mongos yang signifikan. Namun, jebakan ini bukan jebakan sembarangan. Desainnya dibuat khusus untuk mongos, dengan bentuk dan ukuran yang mencegah tertangkapnya hewan lain dengan tidak sengaja. Upaya ini juga melibatkan masyarakat. Pada tahun 2005, tim pemburu mongos yang terdiri dari penduduk lokal dan pihak terkait rutin berpatroli di hutan dan pegunungan untuk menangkap mongos. Banyak uang, waktu, dan tenaga dicurahkan demi satu tujuan, membasmi spesies invasif ini secara total. Mungkin ada yang bertanya, kenapa repot-repot? Bukankah mongos hanya hewan kecil? Mengapa harus ada upaya sebesar itu untuk menyingkirkan mereka? Jawabannya jelas iya, upaya sebesar ini memang perlu dilakukan. Karena alih-alih mengendalikan ular seperti yang diharapkan, mongos justru memangsa spesies asli pulau ini, termasuk kelinci Amami dan satwa liar endemik lainnya. Perlu diingat, Pulau Amami Oshima adalah pulau subtropis yang telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Pulau ini menjadi rumah bagi banyak spesies langka yang sangat rentan terhadap kepunahan. Sasaran utama mongos ternyata bukanlah ular, melainkan kelinci Amami, spesies purba yang sering disebut sebagai fosil hidup. Kelinci ini merupakan satu-satunya yang tersisa dari kelompok kelinci purba Asia. Dulu mereka tersebar di daratan utama, tapi kini hanya dapat ditemukan di 2 pulau kecil. Sayangnya, kehadiran mongos menyebabkan populasi kelinci ini menurun drastis di alam liar. Tak hanya itu, mongos juga mengancam spesies endemik lain seperti tikus Ryukyu yang kini juga terancam punah. Secara keseluruhan, kehadiran mongos berdampak pada sekitar 15 spesies asli, padahal hewan ini awalnya didatangkan dengan niat baik. Sektor pertanian pun ikut terdampak. Mongos memangsa unggas ternak, merusak ladang buah, dan bahkan menyebar penyakit ke hewan lain. Dalam waktu hanya 20 tahun, habitat beberapa hewan kecil menyusut hingga 40%. Akhirnya menjadi jelas, keputusan membawa mongos ke pulau ini justru menjadi bencana besar. Pulau adalah ekosistem unik yang dihuni oleh spesies lokal yang tidak terbiasa dengan predator asing dan tidak tahu cara melindungi diri dari mereka. Sebenarnya, kehadiran predator baru akan menimbulkan masalah dimanapun. Tapi di pulau dampaknya bisa jauh lebih parah. Terlebih lagi jika predator itu adalah mongos, hewan yang sangat rakus dan akan memakan apa saja yang mudah ditangkap. Butuh hampir 25 tahun untuk membersihkan pulau dari spesies invasif ini, dan hampir setengah abad untuk menyelesaikan seluruh proyek konservasinya. Memang mendengar bahwa ribuan mongos dimusnahkan mungkin terdengar kejam, tapi demi melindungi spesies langka dan ekosistem pulau yang rapuh, Jepang telah mengambil langkah yang benar. Dan karena sekarang mongos sudah tidak lagi ditemukan di Pulau Amami Oshima, bisa dikatakan mereka berhasil. Sementara itu, ancaman gigitan ular habu pun perlahan-lahan menurun. Pada tahun 2020, jumlah kasus gigitan hanya sekitar 60 per tahun. Namun seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bukan karena keberadaan mongos. Penurunan ini lebih disebabkan oleh kesadaran masyarakat untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan meningkatkan akses terhadap antidot. Dengan perawatan yang tepat dan cepat, kasus kematian akibat gigitan ular berbisa bisa dicegah. Grafik menunjukkan bahwa sejak tahun 1992, tidak ada lagi kematian yang tercatat akibat gigitan ular habu. Situasinya benar-benar berubah drastis dibandingkan masa lalu. Meskipun perjuangan belum selesai, mongos masih ditemukan di pulau-pulau lain di Jepang. Pengalaman dari Amami Oshima kini digunakan sebagai model untuk pengendalian mongos di wilayah lain, seperti di bagian utara Pulau Okima, di mana predator invasif ini juga sudah mulai terlihat. Hal ini menimbulkan resiko baru. Jika mongos dari Okima menyebar kembali ke Amami Oshima, seluruh proses pemberantasan harus dimulai lagi dari nol. Untuk mencegah hal itu, langkah pencegahan lebih lanjut terus diambil. Mongos pertama kali diperkenalkan ke Okima pada era Meiji, sekitar 70 tahun sebelum mereka dibawa ke Amami Oshima. Waktu itu hanya 17 ekor yang dilepaskan. Namun, kondisi di Okima jauh lebih ideal bagi mereka. Suhu lebih dingin dan lokasinya lebih dekat dengan habitat asli mereka, sehingga angka kelahiran dan tingkat kelangsungan hidup mereka juga lebih tinggi. Saat ini, populasi mongos di bagian utara Okima masih bisa dikendalikan. Namun di wilayah tengah dan selatan, mereka masih hidup bebas. Untungnya, pagar-pagar khusus telah dipasang di beberapa daerah. Pagar ini tidak tinggi, tapi memiliki bentuk seperti huruf L di bagian bawah yang sangat efektif mencegah mongos menggali tanah. Dan karena mongos jarang memanjat, pagar ini terbukti efektif untuk menghambat pergerakan mereka. Ada satu kesamaan penting antara Okima dan Amami Oshima. Kelangsungan hidup 3 spesies burung endemik di Okima kini bergantung pada keberhasilan mengendalikan mongos. Kalau kisah tentang membawa mongos ke suatu tempat untuk memberantas hewan lain terdengar familiar, kamu tidak salah. Jepang bukanlah negara pertama yang mencoba pengendalian hayati.
Ya, ada istilah khusus untuk praktek ini, menggunakan satu spesies untuk mengendalikan spesies lainnya. Bahkan ada cabang ilmu yang secara khusus mempelajarinya. Biasanya, proses ini diawali dengan penelitian untuk mengidentifikasi hama dan predator alaminya. Setelah itu, dilakukan studi mendalam untuk memastikan bahwa predator tersebut tidak akan berdampak negatif terhadap spesies lain di lingkungan baru. Barulah predator dilepaskan sebagai solusi pengendalian. Manusia telah melakukan pendekatan ini sejak lama, dan dalam beberapa kasus berhasil. Contoh paling umum adalah para petani yang menggunakan serangga predator untuk melindungi tanaman kebun mereka. Namun kasus mongos sangat berbeda. Mongos kecil dari Asia pernah diperkenalkan ke berbagai negara seperti Kuba, Kroasia, Jamaika, Haiti, Honduras, Panama, dan banyak tempat lainnya. Sayangnya hasilnya hampir semua sama. Mereka menjadi ancaman bagi keanekaragaman hayati lokal, bukan solusi bagi hama. Di belahan dunia lain, tepatnya di Hawaii, kisah serupa terjadi, bahkan lebih awal daripada di Jepang. Pada tahun 1800-an, mongos diperkenalkan ke Hawaii untuk mengendalikan populasi tikus yang merusak ladang tebu. Saat itu, tebu dibudidayakan secara besar-besaran, dan tikus-tikus menggigit batang tebu karena rasanya yang manis. Invasi tikus ini menghancurkan banyak hasil panen, dan para petani kesulitan mengatasinya. Pada tahun 1872, para petani menemukan artikel tentang keberhasilan petani gula di Karibia yang menggunakan mongos untuk mengendalikan tikus. Terinspirasi oleh kabar tersebut, mereka membuat rencana sederhana, membawa mongos dari India dan melepaskannya ke ladang tebu. Dan mereka berharap hewan itu akan memakan tikus sehingga kerusakan tanaman bisa berkurang. Para petani pun senang, bahkan mengabarkan keberhasilan ini ke surat kabar. Para pemilik perkebunan di Hawaii berpikir, kalau mereka berhasil, kenapa kami tidak? Pada tahun 1880-an, sebanyak 72 ekor mongos dari Jamaika dibawa ke Hawaii untuk dikembangbiakkan. Namun, sejak awal tidak semua orang setuju dengan keputusan ini. Beberapa pihak merasa seharusnya dilakukan penelitian terlebih dahulu untuk memahami bagaimana mongos bertahan hidup di Karibia sebelum dilepaskan di Hawaii. Sayangnya, suara para skeptis ini diabaikan dan hasilnya jauh dari yang diharapkan. Masalah besar segera terungkap. Tikus adalah hewan nokturnal, aktif di malam hari, sedangkan mongos justru aktif di siang hari. Dengan kata lain, kedua hewan ini hampir tidak pernah bertemu. Alih-alih memakan tikus, mongos mulai memangsa hewan-hewan asli Hawaii. Spesies burung dan penyu menjadi sasaran berikutnya karena telur-telur mereka sangat rentan terhadap predator ini. Situasi semakin memburuk dan akhirnya pagar-pagar khusus dipasang untuk melindungi cagar alam dari invasi mongos. Namun berbeda dengan Jepang, Hawaii mengambil tindakan terlalu lambat. Kini upaya untuk mengendalikan populasi mongos hampir mustahil. Mongos telah berkontribusi terhadap kepunahan setidaknya 8 spesies burung asli Hawaii, yang kini masuk dalam daftar spesies terancam punah secara federal. Ironisnya, pemerintah Hawaii bahkan tidak menyebut kedatangan mongos sebagai bentuk pengendalian hayati, karena tidak ada proses penilaian atau studi yang dilakukan sebelum mereka diimpor. Namun bisa dibilang, Hawaii masih cukup beruntung. Mari kita kembali ke Jamaika, tempat di mana semuanya bermula. Setelah seorang koloni Inggris membawa mongos ke perkebunan gula pada tahun 1872, niat awalnya adalah agar mongos memakan tikus. Namun ternyata mereka tidak melakukannya. Sebaliknya, mongos menyebar ke seluruh Jamaika dan menyebabkan penurunan drastis pada populasi burung dan reptil lokal. Tanpa predator alami, serangga dan arthropoda berkembang pesat, dan wabah kutu pun terjadi. Para koloni mengeluh, tapi otoritas Inggris mengatakan bahwa kutu itu akan menyerang mongos dan keseimbangan alam pun akan pulih dengan sendirinya. Benarkah? Tentu saja tidak. Contoh tragis lain terjadi di 4 pulau kecil di Laut Karibia. Di sana, kadal-kadal wilayah ini biasanya berkeliaran di balik daun-daun kering, bertarung dan mencari makan. Namun di pulau asal mereka, kadal-kadal ini benar-benar telah punah akibat serangan mongos dan juga pembangunan lahan. Dan hanya tersisa sekitar 400 ekor di 2 pulau pesisir tetangga. Untungnya, masyarakat setempat segera bertindak. Mereka memindahkan kadal-kadal tersebut ke habitat yang lebih aman. Hasilnya menggembirakan. Populasi kadal meningkat menjadi hampir 3.000 ekor. Kini, para ilmuwan tidak hanya berupaya menyelamatkan mereka dari kepunahan, tetapi juga mencoba mengembalikan mereka ke pulau asal mereka. Tahukah kamu bahwa ide menggunakan mongos ternyata sudah sangat tua, berusia lebih dari 4.000 tahun. Dalam sebuah studi terbaru terhadap makam-makam Mesir kuno, ditemukan gambar unik yang menunjukkan seseorang memimpin seekor hewan mirip mongos dengan tali. Ini adalah satu-satunya gambar seperti itu yang pernah ditemukan dalam seni Mesir kuno. Jika diperhatikan lebih dekat, terlihat jelas adanya kalung dan tali yang menunjukkan bahwa hewan tersebut memang dipelihara.
Meskipun mongos tidak pernah benar-benar dijinakkan atau dibudidayakan secara terkontrol, namun beberapa budaya memang memeliharanya, terutama untuk mengusir ular, tikus, dan hama lainnya. Menariknya, para ilmuwan menduga bahwa mongos dalam gambar itu digunakan untuk menakuti burung liar sehingga memudahkan kegiatan berburu. Di sisi lain gambar, ada tali kedua yang bukan terikat ke anjing, melainkan tampaknya pada kambing tanpa tanduk. Sekarang kita ke masa kini dan menuju ke Sri Lanka. Di sana seperti banyak negara lain, anjing pelacak digunakan untuk mendeteksi barang ilegal. Namun muncul ide unik, bagaimana jika mongos yang digunakan? Masyarakat lokal sudah lama memanfaatkan mongos untuk menakuti kobra dari ladang mereka. Jadi, mengapa tidak memperluas peran mereka? Dengan semangat itu, diajukanlah proposal ke Departemen Luar Negeri untuk mendanai proyek percontohan. Hasilnya, mereka berhasil mendapatkan dana sebesar $50.000. Tim kemudian mempekerjakan seorang ahli dan mendapatkan izin dari Kebun Binatang Nasional untuk menggunakan lahannya sebagai tempat pelatihan. Rencananya sederhana, melepaskan beberapa mongos ke dalam kontainer kargo yang penuh dengan suku cadang mobil. Jika mereka menemukan sesuatu yang mencurigakan, mongos akan keluar dengan ekor yang mengembang, sebuah tanda peringatan alami. Kedengarannya mustahil, ternyata tidak. Mongos bisa dilatih. Mereka bahkan berhasil melewati uji coba awal, dan semua orang sangat antusias. Sayangnya proyek ini tidak pernah benar-benar dilanjutkan karena pergantian pemimpin dan situasi politik yang berubah. Akhirnya semuanya terlupakan begitu saja. Sayang sekali, mereka bisa saja menjadi polisi yang keren. Bahkan saya pribadi akan sangat menantikan sequel Zootopia jika ada karakter mongos di dalamnya. Baiklah, itu di akhir video kita kali ini, dan coba tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video unik dan menarik lainnya. Sekian video kali ini, terima kasih.